Tragedi keluarga Salahuddin menjual Baitul Maqdis. Dunia Islam tersenyum riang ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina dari cengkraman penjajahan pasukan salib. Doa-doa baik dilantunkan untuknya. Khutbah Jumat di banyak daerah memberitakan kemenangannya. Ulama-ulama datang memberi selamat sembari mendoakan agar Salahuddin selalu menjadi pemimpin yang baik. Saat itu tahun 1187 dan Salahuddin membebaskan Al-Aqsa setelah 88 tahun dijajah. Sepeninggal Salahuddin, kursi kepemimpinan negara Ayyubiyah dipegang oleh keluarga besarnya. Beberapa sultan mengisi jabatan kekuasaan sampai akhirnya muncul satu sultan bernama Al-Kamil. Sosok itu menjadi penguasa kelima negara Ayyubiyah yang berpusat di Mesir. Yang sayangnya di eranya ia menjual kota Baitul Maqdis kepada Raja Frederick II. Ia menggadaikan kota suci yang dulu diperjuangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, pamannya sendiri. Kisah ini terjadi 35 tahun sejak Salahuddin membebaskan Palestina. Selama 3 dekade itu, kaum muslimin bisa kembali nyaman beribadah di Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Umat Islam benar-benar bisa memeluk Palestina sepenuhnya, tak seperti ketika dijajah pasukan salib. Namun Al-Kamil ini berbeda. Ia pemimpin yang kurang berdedikasi, cenderung lemah dan tidak teguh dalam berprinsip. Semua itu dimulai ketika gelombang kelima pasukan salib datang menyerang kota Dimyat di utara Mesir tahun 1219. Sultan Al-Adil ayah Al-Kamil mulanya sudah merencanakan untuk menyerah dan memberikan Baitul Maqdis kepada pasukan salib. Namun musuh tidak setuju. Mereka ingin Palestina dan Mesir seluruhnya. Kabar baiknya gelombang pasukan salib kelima ini akhirnya dipatahkan juga oleh 3 putra Al-Adil, yakni Al-Kamil, Al-Mu'azzam Isa, dan Al-Ashraf Musa. Setelah 18 bulan si musuh bercokol di Dimyat. Musibah justru datang setelah kemenangan. Putra-putra Sultan Al-Adil berebut kekuasaan, yakni antara Al-Kamil yang jadi penguasa Mesir dan Al-Mu'azzam Isa penguasa Palestina. Keduanya memohon bantuan pihak asing untuk saling menyingkirkan. Al-Kamil memohon bantuan Raja Frederick II, pemimpin Kekaisaran Romawi Suci. Sedangkan Al-Mu'azzam Isa meminta bala bantuan dari Kesultanan Khawarizmia. Salah satu iming-iming yang ditawarkan Al-Kamil pada Frederick II adalah kota Baitul Maqdis dan semua wilayah yang pernah dibebaskan Salahuddin akan diberikan untuk pasukan salib. Sebuah keputusan dangkal yang dilakukan pemimpin muslim hanya karena ia berebut kekuasaan dengan saudaranya sendiri. Frederick II menerima tawaran tersebut dan akhirnya menyiapkan pasukan menuju Palestina. Ekspedisi Frederick II ini ke Palestina disebut dengan Perang Salib ke-6. Terhitung sebagai perang salib yang paling aneh, karena Frederick hanya membawa 600 tentara dengan kapal sederhana. Seakan-akan Frederick II sejak awal memang sudah berniat untuk menerima hadiah Baitul Maqdis dan tidak perlu berperang untuk mendapatkannya. Namun kondisi berubah drastis ketika ia sampai di kota Akka. Al-Mu'azzam Isa yang menjadi saingan Al-Kamil ternyata wafat, dan Al-Kamil sudah mendapatkan apa yang ia mau tanpa harus bekerja sama dengan Frederick. Mengetahui kabar terbaru itu, sang raja Romawi sangat kecewa
sebab impiannya telah berkhayal tinggi untuk menjadi penguasa kota suci itu mesti tertunda. Namun ia tak berhenti. Segala upaya dilakukannya agar Al-Kamil mau menyerahkan kota impian itu kepadanya. Frederick mengirim banyak hadiah dan surat khusus kepada Al-Kamil. Dalam surat itu ia memohon agar Al-Kamil menepati janji yang telah ia tawarkan sebelumnya. Hadiah-hadiah dan surat khusus yang berisi sanjungan serta pujian berlebihan itu membuat Al-Kamil entah mengapa jadi hilang akal sehat. Ia dengan serampangan memutuskan untuk benar-benar memberikan Baitul Maqdis kepada Frederick II. Pada 18 Februari 1229, bertepatan dengan 22 Rabiul Awal 626 Hijriah, bertempat di kota Yafa, Palestina, Al-Kamil secara resmi memberikan kota Baitul Maqdis kepada Frederick II dan bersepakat untuk berdamai selama 10 tahun lamanya. Kesepakatan itu sama sekali bukan hak Al-Kamil untuk menentukannya. Baitul Maqdis bukan miliknya, tapi milik umat Islam. Mendengar kabar perjanjian itu tersiar, banyak rakyat marah dan jengkel kepada Al-Kamil. Sejarawan Muslim Al-Makrisi menulis tentang situasi saat itu. Tangisan dan kemarahan merajalela di banyak kota umat Islam. Banyak pemimpin masyarakat dan muazin datang berduyun-duyun ke markas Al-Kamil. Banyak yang menggedor pintu mengumandangkan azan berkali-kali di luar waktu sholat, tepat di depan istana Al-Kamil. Masyarakat mengkritiknya dan mengucap sumpah serapah atasnya. Al-Kamil panik. Ia tak menyangka bahwa keputusan dangkalnya ternyata sangat menyakiti umat Islam. Berbagai alasan ia sampaikan kepada masyarakat, namun mereka terlanjur sudah tak mau mendengarkan. Baitul Maqdis pahitnya terjajah lagi selama 15 tahun, dan akhirnya bebas lagi oleh seorang pemimpin bernama As-Soli Najmuddin Ayyub pada 11 Juli 1244. Sejak itu Baitul Maqdis berada di tangan kaum muslimin 693 tahun lamanya, sampai Inggris datang ke sana di Perang Dunia Pertama.